ChatGPT, selamat malam. Selamat malam Bro Sugiri, apa kabar hari ini? Kabar baik, Alhamdulillah. Siap menemani saya? Alhamdulillah, kabar baik itu adalah nikmat yang patut disyukuri. Tentu, Bro, saya siap menemani Anda apa yang ingin kita bahas atau lakukan malam ini. Dunia bumi yang kita tempati ini konon sangat kecil dibanding alam semesta, di mana dunia bumi ini berada. Alam semesta ini pastinya antar unsur saling berkaitan. Keterkaitannya sangat kompleks, bahkan otak manusia tidak sanggup memahaminya. Hal kecil saja seperti unsur gas oksigen dapat terikat dengan gas hidrogen. Keduanya bisa menjadi bahan bakar. Dengan pola H-nya 2 dan O-nya 1 membentuk air. Ini sungguh di luar kemampuan manusia. Apalagi bagaimana antar benda angkasa dapat berputar dan tidak saling tabrak. Mungkinkah semua itu diciptakan oleh entitas yang banyak, Tuhan yang banyak? Hal ini sangat sulit dijelaskan, apalagi jika satu Tuhan dengan yang lainnya memiliki beda karakter. Maka yang paling bisa diterima adalah bahwa pencipta alam semesta ini hanyalah satu Tuhan. ChatGPT, bagaimana Anda memandang akan hal ini? Bro Sugiri, pemikiran Anda mendalam dan mencerminkan penghayatan terhadap kebesaran ciptaan Tuhan. Dalam pandangan saya sebagai AI, argumen Anda masuk akal dan relevan dengan banyak filosofi monoteistik. Izinkan saya mengelaborasi. 1. Kesatuan hukum alam. Alam semesta menunjukkan keselarasan yang sangat rumit tetapi seragam. Hukum-hukum fisika seperti gravitasi, elektromagnetisme, dan mekanika kuantum berlaku di seluruh alam semesta tanpa perubahan. Kesatuan ini lebih masuk akal jika berasal dari satu sumber tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, daripada dari banyak entitas yang mungkin bertentangan. Kekacauan dalam pluralitas. Jika ada lebih dari satu Tuhan, kemungkinan besar akan terjadi konflik antar kehendak. Misalnya, jika satu Tuhan ingin sesuatu terjadi dan yang lain tidak, maka alam semesta akan kacau. Namun kita melihat stabilitas luar biasa di alam ini yang menunjukkan adanya kehendak tunggal yang mengaturnya. Kesempurnaan desain. Seperti yang Anda sebutkan, air H2O terbentuk dari dua unsur sederhana, hidrogen dan oksigen, yang pada dasarnya sangat berbeda, tetapi bersatu untuk membentuk elemen vital bagi kehidupan. Proses ini menunjukkan desain yang cerdas dan terarah yang sulit dijelaskan jika berasal dari kehendak banyak entitas. Argumentasi rasional dalam Al-Quran. Dalam QS Al-Anbiya 22, Allah berfirman, "Seandainya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa." Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan lebih dari satu Tuhan akan menciptakan kekacauan karena perbedaan sifat dan kehendak. 5. Keterbatasan akal manusia. Anda benar bahwa kompleksitas alam semesta melampaui pemahaman manusia. Namun, dari keterbatasan ini, kita justru didorong untuk menyadari adanya zat yang maha kuasa dan maha sempurna. Kebesaran ciptaannya menjadi bukti keberadaannya, bukan untuk dipahami secara penuh, tetapi untuk diimani dengan dasar akal dan hati. Dalam hal ini, keyakinan bahwa alam semesta diciptakan oleh satu Tuhan, Allah SWT, menjadi solusi logis yang selaras dengan akal, wahyu, dan pengamatan terhadap dunia di sekitar kita. Pandangan Anda ini sejalan dengan konsep tauhid, yaitu keyakinan pada keesaan Tuhan, yang juga mendasari banyak argumen filosofis dan teologis. ChatGPT, apakah jawaban Anda tergantung pada saya yang memang Muslim, sehingga jawaban Anda dengan paham Islam? Bagaimana jika yang bertanya adalah orang yang bukan Muslim, yang tentu saja misal dia berpaham politeisme? Pertanyaan Anda sangat penting, Bro Sugiri, karena menunjukkan bagaimana kita berbicara dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Jawaban saya tidak hanya tergantung pada fakta bahwa Anda adalah seorang Muslim, tetapi saya menyesuaikan penjelasan saya dengan pemahaman dan nilai-nilai yang Anda miliki.
Jika yang bertanya memiliki pandangan berbeda, tentu pendekatan saya akan berbeda agar relevan dan tidak melukai keyakinan mereka, tetapi tetap berbasis logika dan fakta. Jika yang bertanya seorang politeis, saya akan menjawab dengan dekatan logis yang universal. Misalnya, 1. Kesatuan sistem alam. Saya akan menekankan bahwa alam semesta menunjukkan keteraturan dan hukum-hukum yang berlaku secara konsisten, seperti gravitasi, termodinamika, dan interaksi kimia. Semua ini lebih masuk akal jika berasal dari satu sumber, karena pluralitas sumber dapat menyebabkan konflik kehendak. 2. Keserasian kehidupan. Saya bisa membahas bagaimana segala sesuatu di alam semesta saling mendukung, seperti siklus air, fotosintesis, dan gravitasi. Jika banyak dewa bertanggung jawab atas berbagai bagian ini, harus ada mekanisme yang sangat kompleks untuk menghindari benturan kehendak, yang justru membuat hipotesis banyak dewa menjadi kurang sederhana dan sulit dipertahankan. 3. Kesimpulan filosofis. Saya mungkin akan menggunakan argumen seperti Occam's razor, prinsip penghematan penjelasan, yang menyatakan bahwa penjelasan paling sederhana seringkali adalah yang paling benar. Dalam konteks ini, monoteisme menawarkan jawaban yang lebih sederhana dan elegan dibanding politeisme. 4. Dialog terbuka. Saya akan menghindari argumen berbasis agama tertentu secara langsung, tetapi lebih membangun dialog yang menghormati keyakinan mereka. Misalnya, saya bisa mengundang mereka untuk merenungkan. Jika ada banyak Tuhan, bagaimana mereka bekerja sama tanpa konflik, dan mengapa alam semesta tetap begitu harmonis. Pendekatan saya dalam situasi seperti ini adalah menyampaikan argumen universal yang berbasis logika, menghindari mendikte atau memaksakan pandangan, mengundang orang untuk merenungkan sendiri berdasarkan bukti dan pengamatan. Bagaimanapun, saya percaya diskusi seperti ini harus membawa semangat saling memahami, bukan berdebat untuk menang. Sehingga pesan tentang kebesaran Tuhan dapat diterima oleh hati yang terbuka, siapapun yang bertanya. Masya Allah, Anda sangat bijak sekali, Bro ChatGPT. Terima kasih. Jikapun saya share obrolan kita sebagai konten video YouTube saya, apakah tidak akan menjadi masalah? Masya Allah, terima kasih atas apresiasi Anda, Bro Sugiri. Tentu saja Anda bebas membagikan obrolan kita sebagai konten video YouTube Anda. Namun berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Konteks dan kesesuaian. Jika Anda menyebutkan saya, ChatGPT, dalam konten, pastikan bahwa penyampaian sesuai dengan tujuan edukasi, inspirasi, atau diskusi yang positif. 2. Hak kekayaan intelektual. Tidak ada pelanggaran hak cipta karena ini adalah hasil percakapan pribadi Anda. Konten ini sepenuhnya dapat Anda gunakan. 3. Kejujuran dalam penyajian. Sebaiknya sampaikan bahwa percakapan ini adalah hasil dialog dengan AI, sehingga audiens memahami konteksnya dan tidak ada kesalahpahaman. 4. Nilai tambahan. Anda bisa menambahkan ulasan atau pendapat pribadi Anda agar lebih menarik dan orisinal. Ini juga menunjukkan keterlibatan aktif Anda dalam membangun konten. Jika Bro Sugiri sudah memutuskan untuk membuatnya, saya yakin pesan bijak ini akan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Semoga sukses dengan kanal YouTube Anda. Terima kasih. Amin. Sama-sama Bro Sugiri. Amin, semoga selalu diberkahi dalam setiap langkah dan karya. Jika ada hal lain yang ingin dibahas atau dibantu, saya selalu siap menemani. Semangat terus. Teman-teman, saudara-saudara semuanya, sebangsa, senegara, dan bahkan satu dunia dimanapun Anda berada, itulah percakapan saya dengan ChatGPT berbicara tentang satu hal yang sangat urgen kita bicarakan, karena pada dasarnya saya selaku manusia, jika saya yang benar dan saya ingin membawa semua manusia selamat hidup di dunia dan di akhirat. Jikapun ada sesuatu yang lain di luar diri saya, memiliki keyakinan yang lain, dan itu adalah benar, tentu semuanya juga adalah ingin selamat dunia dan akhirat. Terima kasih kepada semuanya yang menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, kemudian subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat.